Gunung Kerinci di Pulau Sumatera, tingginya 3.805 meter. Ini adalah gunung tertinggi kedua di Indonesia. Daerah seluas hampir 1,5 juta hektar yang ada di Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu, termasuk Gunung Kerinci ini sekarang dinyatakan sebagai kawasan perlindungan dan diberi nama Taman Nasional Kerinci Seblat. Teman-teman tahu kan? Itu karena di sana ada Gunung Kerinci dan Gunung Seblat. Tetapi teman-teman tahu tidak? Taman Nasional itu apa sih? Apakah seperti kebun raya di Bogor atau kebun bunga? Taman Nasional adalah tempat di mana semua hewan dan tumbuh-tumbuhan di dalamnya harus dilindungi. Artinya, orang tidak boleh berburu hewan yang ada di dalamnya. Orang juga tidak boleh menebang pohon atau mengambil tanaman hutan. Kenapa kita tidak boleh berburu hewan dan menebang pohon di Taman Nasional? Karena Taman Nasional adalah tabungan alam. Semua hewan dan tumbuh-tumbuhan di dalam Taman Nasional adalah tabungan kita untuk masa depan. Lihatlah harimau Sumatera ini. Raja hutan ini sekarang jumlahnya sudah tinggal sedikit. Kalau tidak ditabung, di masa depan nanti tidak akan ada harimau Sumatera lagi. Begitu pula halnya dengan gajah dan badak Sumatera yang sangat langka ini. Masih banyak lagi hewan yang harus dilindungi di dalam zoologi alam ini. Misalnya, apakah teman-teman tahu bahwa semut hutan itu berbeda dengan semut yang biasa kita lihat? Coba lihat semut hutan ini. Beda kan? Keanekaragaman hayati di Taman Nasional Kerinci Seblat ini sangat kaya. Salah satu yang menarik, laba-laba ini. Jadi, Taman Nasional Kerinci Seblat ini seperti rumah besar bagi 370 jenis burung, sekitar 100 jenis mamalia atau binatang menyusui, seperti beruk dan binturong, dan berbagai jenis reptilia atau binatang melata. Contohnya, ular sanca, ular pucuk, dan biawak. Pohon-pohonnya juga bermacam-macam, teman-teman. Jenisnya banyak sekali. Banyak jenis anggrek yang bermacam-macam warna dan bentuknya. Ada yang hidup di dasar hutan atau bergantung di pohon yang tinggi. Tumbuh-tumbuhan yang berbunga saja ada 4.000 jenis di Taman Nasional Kerinci Seblat ini. Sampai sekarang, kita memang belum mengetahui manfaat dari semua tumbuh-tumbuhan itu. Justru karena itulah, ribuan jenis tanaman itu harus ditabung atau dilestarikan. Siapa tahu, dengan penelitian di masa depan, kita dapat menemukan manfaat dari tanaman hutan itu. Teman-teman harus ingat, 85% obat-obatan di apotik berasal dari tanaman. Jadi di masa depan banyak penyakit yang dapat disembuhkan kalau kita punya tabungan ribuan macam tanaman. Teman-teman masih ingat tidak pelajaran ilmu tumbuh-tumbuhan? Di Taman Nasional Kerinci Seblat ada satu jenis bunga yang unik. Namanya Rafflesia arnoldi. Coba lihat, besar sekali bukan? Dan masih banyak lagi tanaman yang terdapat di sini, tetapi tidak didapati di tempat lain. Taman Nasional Kerinci Seblat mempunyai beraneka ragam tanaman karena ketinggiannya yang berbeda-beda. Dataran rendah yang di dekat pantai mempunyai jenis tumbuh-tumbuhan yang berbeda dengan yang terdapat di lereng gunung. Semakin tinggi letaknya, semakin berbeda pula jenis tanaman dan kegunaannya. Semua tanaman itu mempunyai manfaatnya masing-masing dan saling bergantung satu sama lain. Ini bisa kita samakan dengan sebuah rantai yang mempunyai banyak mata rantai.
Kalau satu mata rantai putus, maka rantai itu kehilangan kekuatannya. Misalnya di lereng gunung yang curam ini. Apa manfaat pohon-pohon yang tumbuh di sana? Pohon-pohon ini berguna untuk menahan erosi atau tanah longsor. Kalau tidak ada pohon-pohon ini, air hujan yang deras akan mengikis lereng gunung ini hingga longsor. Ini juga mengakibatkan banjir yang merusakkan tanaman dan kehidupan lain di dataran yang lebih rendah. Jadi, hutan tidak saja menyediakan berbagai kebutuhan manusia, seperti bahan bangunan, bahan pangan, dan bahan obat. Tetapi, hutan juga berfungsi sebagai penata air. Adanya pohon-pohon dengan daun dan akar membuat air hujan bisa diserap tanah, sehingga tidak langsung meluncur ke bawah menjadi banjir. Air sangat diperlukan oleh manusia untuk berbagai keperluan. Kalau tidak ada hutan, air pun hilang. Jadi, keutuhan alam harus dijaga agar semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi. Puncak gunung harus dijaga, lereng gunung harus dilindungi. Begitu pula dataran rendah harus tetap lestari. Teman-teman ingat bukan? Itu supaya rantainya tidak putus. Rantai itulah yang sering kita dengar dengan istilah ekosistem, yaitu sistem yang saling berkaitan demi kelestarian hidup kita semua. Mata rantai pertama adalah matahari. Karena ada matahari, maka tumbuh-tumbuhan bisa hidup. Tumbuh-tumbuhan adalah mata rantai kedua atau mata rantai produksi. Daun, buah, bahkan bunga tumbuh-tumbuhan bisa dimakan oleh manusia dan hewan. Jadi, manusia dan hewan adalah mata rantai ketiga atau mata rantai konsumsi. Manusia dan hewan yang hanya makan tumbuh-tumbuhan disebut herbivora. Hewan yang hanya memakan daging hewan lain disebut karnivora. Sedangkan manusia biasanya bersifat omnivora, makan tumbuh-tumbuhan dan daging. Mata rantai berikutnya adalah mata rantai dekomposisi atau pembusukan. Di dasar hutan, binatang seperti kaki seribu membantu dalam proses pembusukan bahan-bahan organik. Ada juga binatang lain yang berfungsi melakukan pembusukan, misalnya cacing tanah. Pembusukan diperlukan sebagai pupuk agar tumbuh-tumbuhan bisa hidup. Nah, sudah mulai berputar kembali bukan? Inilah yang disebut mata rantai makanan itu. Bila putus rantainya karena kerusakan lingkungan, manusia akan kesulitan mendapatkan makanan. Wah, buku ini memang asik. Sekarang saya tahu mengapa kita semua harus melestarikan hutan dan semua hewan maupun tanaman yang ada di dalam Taman Nasional Kerinci Seblat. Pertama, karena hutan adalah paru-parunya bumi kita. Karena ada hutan, kita bisa mendapat air bersih untuk diminum, makanan untuk dimakan, obat-obatan untuk membuat kita sehat, dan juga udara bersih agar kita bisa bernapas. Kedua, adanya hutan melindungi kita dari bahaya polusi atau pencemaran, tanah longsor, banjir, dan juga mencegah agar bumi tidak mengalami perubahan iklim. Ketiga, hutan yang indah merupakan tempat kita bertamasya. Nah, sekarang teman-teman juga sudah tahu mengapa hutan harus dilestarikan. Hutan adalah tabungan kita. Tanpa hutan, kita semua tidak punya masa depan. Tapi jangan-jangan kalau aku besar nanti, hutan-hutan sudah hilang. Hewan dan tumbuhan punah. Dan aku hanya bisa melihat gambar-gambarnya di buku ini. Selamat pagi dari Taman Nasional Kerinci Seblat. Taman Nasional Kerinci Seblat merupakan benteng pertahanan terakhir hutan tropis di Sumatera yang memiliki nilai konservasi yang sangat
tinggi. Mari kita jaga kelestarian Taman Nasional Kerinci Seblat sebagai situs warisan alam dunia untuk kepentingan generasi kini dan generasi mendatang.